Bab 2707 membuka segel Songyan. Setelah mendengar itu, kelima kaisar ilahi terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. HMPH, penguasa istana jurang kegelapan mendengus dingin lagi, lalu berkata, "Jika bukan karena aku, rencana kalian telah gagal kali ini, yang pasti akan meningkatkan kewaspadaan mereka. Untuk sementara waktu, kalian sebaiknya menahan diri dari melakukan tindakan gegabah." Penguasa istana jurang kegelapan berbicara dingin sambil menatap kelima ahli alam kaisar ilahi yang berlutut di bawahnya. Ya, kelima ahli alam kaisar ilahi itu menjawab serempak setelah mendengar ini, dan mereka juga menghela napas lega, karena tahu bahwa karena kepala istana telah mengatakan demikian, dia tentu saja tidak akan menuntut tanggung jawab mereka yang lain. "Kalian semua boleh mundur," kata penguasa istana jurang kegelapan lagi. Mendengar ini, kelima ahli alam kaisar ilahi merasa seolah-olah mereka telah diberi pengampunan dan mundur tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di dalam istana kaisar dewa wilayah kuno, saat ini, Ouyang Bicheng, Jiang Sheng, dan Chu Chen semuanya berkumpul di sini. Saat itu, Chu Chen sangat gembira, seperti anak kecil. Sejujurnya, ini adalah pemandangan langka di wajah Chu Chen. Chu Chen telah mengalami banyak suka dan duka, sehingga dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya dan dikenal karena kemampuannya untuk menyembunyikan emosinya. Namun saat ini, dia menunjukkan kegembiraan yang begitu besar, yang memperlihatkan betapa bersemangatnya dia. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan selain bersemangat, karena hari ini dia bersiap untuk meminta Ouyang Bicheng untuk memecahkan segel yang telah dibuat Lu Yu untuk Songyan. Sekarang setelah ritual pengorbanan Dewa Iblis telah dihancurkan, Songyan tidak perlu lagi terus menyegelnya. Pikiran untuk bisa mematahkan segel Songyan membuat Chu Chen dipenuhi kegembiraan. Lagi pula, dia hanya memiliki dua tujuan datang ke alam dewa. Pertama, untuk menyelesaikan masalah Songyan yang dirasuki, dan kedua, untuk menemukan cara menghidupkan kembali Liu Ruyan. Karena ia hampir mencapai tujuan pertamanya, ia sangat gembira. "Baiklah, nak, jangan terlalu bersemangat dan lepaskan dia sekarang juga," kata Ouyang Bicheng agak kesal ketika melihat penampilan Chu Chen yang begitu bersemangat. Melihat ekspresi Chu Chen, Jiang Sheng tersenyum, karena mengetahui perasaan Chu Chen terhadap istrinya. Jadi, melihat Chu Chen mampu menyelesaikan masalah istrinya, dia merasa senang untuk Chu Chen. Bagaimanapun, ini adalah beban di hati Chu Chen, dan jika Chu Chen bisa melepaskan beban ini, dia bisa melangkah lebih jauh di jalan kultivasi di masa depan. Ya, Chu Chen buru-buru mengangguk setelah mendengar perkataan Ouyang Bicheng, lalu dengan hati-hati melepaskan Songyan dari cangkang langit tersembunyi. "Aku tidak pernah menyangka bahwa teknik penyegelan yang secara tidak sengaja kuajarkan pada anak itu justru akan membantumu. Ini sungguh kebetulan." Ouyang Bicheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum ketika melihat segel di tubuh Songyan. "Terima kasih atas bantuanmu, Paman Tuan Ouyang," kata Chu Chen buru-buru sambil menatap Ouyang Bicheng. Ouyang Bicheng mengangguk, lalu menunjuk dengan jarinya. Perlu dicatat bahwa segel ini diwariskan olehnya. Apa yang dipelajari Lu Yu hanyalah puncak gunung es. Segel yang dia gunakan untuk menyegel klon iblis Chu Chen hari itu adalah segel yang lengkap. Dengan jentikan jarinya, Ouyang Bicheng langsung menghilangkan segel di tubuh Songyan. Yan, melihat pemandangan itu, Chu Chen dengan gembira menerjang Songyan. Baiklah, dia baru saja dibebaskan dari segel, dan tubuhnya masih dalam masa pemulihan.
biarkan dia pulih dengan baik. Saat itu, Ouyang Biceng berbicara dengan sedikit rasa tak berdaya, tidak menyangka Chu Chen akan begitu bersemangat. Baiklah, oke, mendengar ini, Chu Chen agak kecewa. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa dia telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu terburu-buru. Karena itu, dia dengan paksa menekan perasaan gembiranya. Waktu berlalu begitu cepat, dan 1 bulan telah berlalu sejak Song Yan terbangun. Selama waktu ini, tidak ada yang mengganggu mereka, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan bahagia bersama. Namun, Chu Chen tahu bahwa pertempuran di garis depan masih berlangsung, jadi setelah sebulan, dia tahu dia tidak bisa melanjutkannya lagi. Lagi pula, jika orang-orang dari Istana Jurang Kegelapan menyerang, dia dan Song Yan juga akan berada dalam bahaya. Lagi pula, ketika sarang terbalik, tidak ada telur yang tersisa utuh. Itulah mengapa dia bergegas ke Istana Kaisar Ilahi hari ini. Namun, Istana Kaisar Ilahi sekarang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Setelah perang pecah dengan Istana Jurang Kegelapan, Jiang Sheng juga mengatur agar murid-murid Istana Kaisar Ilahi pergi ke domain Zheng Yang untuk memberikan dukungan, sehingga sekarang jauh lebih sedikit orang yang berada di sini. Chu Chen segera tiba di istana tempat Jiang Sheng berada, dan setelah mengumumkan kedatangannya, ia segera dipanggil oleh Jiang Sheng. "Kenapa kau tidak di rumah menghabiskan waktu bersama istrimu? Apa yang kau lakukan di sini?" Jiang Sheng menggoda Chu Chen begitu melihatnya. Dia mengetahui situasi Chu Chen, jadi dia tidak tega mengganggu Chu Chen selama ini. Mendengar itu, Chu Chen sedikit tersipu. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, "Guru, tolong jangan menggodaku. Aku kembali kali ini untuk meminta izin kembali ke garis depan." "Tidak perlu," Jiang Sheng menolak tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Chu Chen yang mengejutkan Chu Chen. "Guru, mengapa demikian?" Chu Chen menjadi cemas dan buru-buru bertanya. "Karena sudah ada gencatan senjata antara kedua pihak, tidak ada gunanya kau pergi ke garis depan," kata Jiang Sheng dengan santai ketika melihat Chu Chen mulai cemas. Chu Chen terkejut mendengar kata-kata Jiang Sheng. Ekspresi tak percaya terpancar di wajahnya. Kemudian dia berseru, "Gencatan senjata? Bagaimana mungkin? Mengapa Istana Jurang Kegelapan tiba-tiba menghentikan permusuhan?" Melihat ekspresi terkejut Chu Chen, Jiang Sheng tersenyum tipis. Lalu ekspresinya berubah serius. Meskipun Istana Jurang Kegelapan itu ambisius, mereka bukanlah orang bodoh. Operasi mereka di alam primordial gagal kali ini. 5 ahli alam Kaisar Ilahi dikalahkan, dan mereka juga kehilangan 1 boneka Dewa Iblis Primordial, menderita kerugian besar. Selain itu, dengan bantuan para ahli dari Lembah Tianyin di pihak kita, mereka tidak akan berani melakukan tindakan gegabah dalam waktu dekat. Chu Chen mengerutkan kening, masih merasa gelisah. Namun, ambisi Istana Jurang Kegelapan tidak akan berhenti di situ. Mereka telah bersekongkol dengan Dewa Iblis Primordial, dan mereka akan kembali cepat atau lambat. Jiang Sheng mengangguk dan berkata dengan suara berat, "Kau benar. Istana Jurang Kegelapan tidak akan menyerah semudah itu. Namun, mereka membutuhkan waktu untuk berkumpul kembali, dan kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan kekuatan kita. Perang ini tidak akan berakhir dengan mudah, tetapi setidaknya sekarang, kita memiliki kesempatan untuk menarik napas." Bab 2708 Reruntuhan Pendekar Pedang Suci. Chu Chen terdiam sejenak, lalu bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Jiang Sheng melirik Chu Chen, lalu berkata, "Tugas utamamu sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Meskipun sisa jiwa Dewa Iblis kuno di dalam dirimu telah disegel,
Itu masih merupakan bahaya tersembunyi. Hanya ketika kau cukup kuat barulah kau dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Chu Chen mengangguk, memahami maksud Jiang Seng. Dia tahu bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi ancaman dari Istana Jurang Kegelapan dan Dewa Iblis Primordial. Guru, saya mengerti, kata Chu Chen dengan sungguh-sungguh. Saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan tidak akan pernah membiarkan konspirasi Istana Jurang Kegelapan dan Dewa Iblis Primordial berhasil. Jiang Seng mengangguk puas, lalu menepuk bahu Chu Chen. Baiklah, kembalilah dan temani Song Yan. Kau telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini, jadi istirahatlah. Saat waktunya tepat, kita pasti akan berhadapan dengan Istana Jurang Kegelapan lagi. Chu Chen mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Seng dan meninggalkan Istana Kaisar Ilahi. Sesampainya di rumah, Song Yan duduk tenang di halaman. Ketika melihat Chu Chen kembali, dia tersenyum lembut dan berkata, "Kau sudah kembali." Chu Chen berjalan ke sisi Song Yan, dengan lembut menggenggam tangannya, dan berkata pelan, Yan, kau telah banyak menderita beberapa hari terakhir ini." Song Yan menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, "Selama aku bisa bersamamu, aku rela menanggung penderitaan apapun." Chu Chen sangat terharu lalu berkata, Yan, Istana Jurang Kegelapan telah menghentikan permusuhan untuk sementara waktu, memberi kita waktu untuk beristirahat. Namun, perang ini belum berakhir. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin untuk melindungimu dan semua yang kita miliki. Chu Chen masih menyimpan sebuah keinginan, menemukan cara untuk menghidupkan kembali Liu Ruyan. Song Yan mengangguk dan berkata pelan, "Aku akan selalu berada di sisimu. Berapapun kesulitan yang ada di depan, kita akan menghadapinya bersama." Chu Chen menggenggam tangan Song Yan erat-erat, hatinya dipenuhi kekuatan. Dia tahu bahwa betapapun sulitnya masa depan, selama Song Yan berada di sisinya, dia tidak perlu takut. Pada hari-hari berikutnya, Chu Chen mulai berlatih dengan sekuat tenaga, berusaha meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan cahaya 7 warna di dalam tubuhnya, dia percaya bahwa selama dia terus bekerja keras, dia akhirnya akan mampu menguasai kekuatan ini sepenuhnya. Sementara itu, Jiang Seng dan Ouyang Bicheng juga aktif mempersiapkan diri untuk serangan berikutnya dari Istana Jurang Kegelapan. Mereka tahu bahwa perang ini masih jauh dari selesai, dan hanya dengan terus meningkatkan kekuatan mereka dapat bertahan dari bencana ini. Waktu berlalu hari demi hari, dan alam primordial untuk sementara kembali damai. Tetapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ancaman Istana Jurang Kegelapan masih ada, dan sisa jiwa Dewa Iblis Primordial masih bersembunyi di dalam tubuh Chu Chen, menunggu ledakan berikutnya. Chu Chen berdiri di halaman, menatap langit yang jauh, dengan kilatan tekad di matanya. Tidak peduli betapa sulitnya masa depan, aku tidak akan mundur. Istana Jurang Kegelapan, Dewa Iblis kuno, konspirasi kalian tidak akan pernah berhasil. Song Yan, yang berdiri di samping, merasakan sakit hati sekaligus kebanggaan saat menatap Chu Chen. Saat ini, Chu Chen dipenuhi kekuatan. Dia tahu bahwa selama mereka bekerja sama, mereka pasti akan mampu mengatasi semua kesulitan dan meraih kemenangan akhir. Namun, Chu Chen tidak ingin membahayakan Song Yan, jadi dia siap menanggung semuanya sendiri. Saat itu juga, Chu Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa? Song Yan segera menyadari bahwa Chu Chen bertingkah aneh, jadi dia buru-buru bertanya. Bukan apa-apa, tuanku hanya menyuruhku pergi ke sana, jadi aku akan pergi sekarang juga.
Chu Chen menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Jiang Seng baru saja mengiriminya pesan telepati, memintanya untuk datang. Karena Kaisar Ilahi yang mencarimu, pasti ada sesuatu yang perlu dia bicarakan. Sebaiknya kau segera pergi ke sana. Setelah mendengar perkataan Chu Chen, Song Yan buru-buru angkat bicara. Chu Chen mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi ke istana tempat Jiang Seng berada. Anda telah tiba, Jiang Seng mengangguk ketika melihat Chu Chen mendekat. Tuan, saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan kepada saya dengan begitu terburu-buru. Chu Chen menatap Jiang Seng, lalu bertanya dengan sedikit bingung. Ada reruntuhan pendekar pedang suci yang akan segera dibuka. Aku ingin tahu apakah kau tertarik. Setelah mendengar pertanyaan Chu Chen, Jiang Seng langsung berhenti bersikap malu-malu dan menjawab dengan lugas. Setelah mendengar perkataan Jiang Seng, mata Chu Chen berbinar-binar penuh kejutan dan kegembiraan. Runtuhan pendekar pedang suci, guru. Apakah berita ini dapat dipercaya? Jiang Seng mengangguk, ekspresinya serius, dan berkata, kabar ini disampaikan langsung oleh Ouyang Bicheng, jadi tidak mungkin salah. Reruntuhan pendekar pedang ini muncul di perbatasan domain Zhengyang dan domain Lingang. Konon, ini adalah tempat warisan yang ditinggalkan oleh seorang pendekar pedang kuno. Reruntuhan ini tidak hanya berisi warisan pendekar pedang, tetapi mungkin juga berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi dan harta karun. Hati Chu Chen bergejolak, reruntuhan pendekar pedang suci tak diragukan lagi merupakan peluang luar biasa baginya. Meskipun kekuatannya telah meningkat, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi ancaman istana jurang kegelapan dan dewa iblis kuno. Jika dia bisa mendapatkan warisan dan sumber daya dari reruntuhan pendekar pedang suci, kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Guru, saya bersedia pergi ke reruntuhan pendekar pedang suci, kata Chu Chen tanpa ragu-ragu. Jiang Seng mengangguk puas, lalu berkata dengan suara berat, namun, kau harus berhati-hati. Meskipun reruntuhan pendekar pedang menawarkan banyak peluang, tempat itu juga penuh bahaya. Terlebih lagi, karena reruntuhan tersebut terletak di perbatasan dua wilayah, orang-orang dari wilayah Lingang pasti tidak akan tinggal diam. Dalam perjalananmu, kau tidak hanya akan menghadapi bahaya di dalam reruntuhan, tetapi juga harus waspada terhadap tokoh-tokoh kuat dari wilayah Lingang. Lagi pula, domain Lingang tidak sama seperti dulu. Wilayah ini telah direbut secara diam-diam oleh Istana Jurang Kegelapan. Chu Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Jiang Seng menepuk bahu Chu Chen, nadanya sedikit khawatir, perjalanan ini penuh bahaya, jadi kau harus berhati-hati. Selain itu, aku akan mengirim beberapa murid dari Istana Kaisar Ilahi, agar kita memiliki bantuan. Lagi pula, Paman Tuan Ouyang juga telah mengirim orang ke sana. Jadi kalian bisa bertemu di depan reruntuhan itu nanti. Chu Chen mengangguk penuh terima kasih, Guru. Jiang Seng melambaikan tangannya lalu berkata, baiklah, pergilah dan bersiaplah. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Chu Chen menjawab lalu pamit. Sesampainya di rumah, Chu Chen menceritakan hal itu kepada Song Yan. Setelah mendengarkan, secercah kekhawatiran terlintas di mata Song Yan. Meskipun reruntuhan pendekar pedang menawarkan banyak peluang, tempat itu juga penuh dengan bahaya. Kau harus berhati-hati. Chu Chen menggenggam tangan Song Yan dan berkata lembut, Yan, jangan khawatir. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Perjalanan ke reruntuhan pendekar pedang suci ini bukan hanya untuk meningkatkan kekuatanku, tetapi juga untuk melindungimu dan semua yang kita miliki. Bersambung.